Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pelajaran kita ini pada minggu kedua, masih topiknya eksponen. Kemarin kalian sudah tahu bentuk umum atau definisi dari eksponen. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen ini nanti akan sangat kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan eksponen, baik di saat kalian belajar topik eksponen ini maupun nanti saat kalian belajar topik yang lainnya. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan kalau kalian ingin menghitung 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2, ini kan masih bisa kalian hitung secara manual ya. 2 dikali 2 kali 2 sama dengan 8 gitu kan. Nah, gimana kalau misalkan kalian mau menghitung yang sangat besar, misalkan 15 dikali 2 pangkat 10. Nah, ini kalau kalian hitung manual itu kan akan sangat besar kan. Kalaupun pakai kalkulator itu juga akan tetap sangat besar, sehingga untuk menyelesaikan ini biasanya yang diminta hanya bentuk sederhananya aja, bukan hasilnya. Nah, untuk menyederhanakan ini kalian membutuhkan sifat-sifat dari eksponen. Begitu pula jika basisnya atau pangkatnya itu bentuknya variabel. Pangkatnya bentuknya variabel ya. Misalnya 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y. Nah, itu gimana nyelesainnya? Karena kan X sama Y-nya merupakan suatu variabel yang belum diketahui nilainya. Nah, untuk menyelesaikan ini, itu bisa kita sederhanakan bentuknya dengan menggunakan sifat-sifat eksponen. Itu kurang lebih sifat eksponen seperti itu ya, kegunaannya. Oke, lanjut ya. Nanti sifat-sifat yang kita dapatkan kita akan tuliskan di sini, dan untuk uraian dari mana sifat itu didapatkan, Ibu akan tuliskan di sini. Jadi kita fokus dulu ke sini. Misalkan Ibu punya bilangan ini ya, yang sederhana aja. 2 dikali 2 pangkat 2, itu secara manual gimana caranya? Berarti 2 dikali, ini kan 2 pangkat 2 itu berarti 2, nulisnya mepet. Dikali 2 dikali 2, hasilnya berapa? 2 pangkat 2, 3, 2 pangkat 3, hasilnya 8. Kita tulisnya pangkatnya aja ya, 2 pangkat 3. Nah, sekarang kalau Ibu punya 2 dikali 2 pangkat 3, berapa hasilnya? 2 dikali 2 kali 2 kali 2, berarti jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4, gitu kan. Satu lagi deh, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 misalnya, berarti 2 kali 2 dikali 2 pangkat 4-nya 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti ada berapa kali 2-nya? Ada 6, berarti 2 pangkat 6. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan? 2 kali 2 pangkat 2 hasilnya 2 pangkat 3. 2 kali 2 pangkat 3 hasilnya 2 pangkat 4. 2 kali 2 pangkat 4 hasilnya 2 pangkat 6. Berarti apa yang bisa kalian simpulkan? Di sini pangkatnya 1 kan ya kalau nggak ditulis. Nah, di sini pangkatnya 1, pangkatnya 2, pangkatnya jadi 3. Pangkatnya 1, 3, pangkatnya jadi 4. Pangkatnya 2, 4, pangkatnya jadi 6. Berarti pangkatnya ini diapain supaya hasilnya 3, hasilnya 4, hasilnya 6. Coba kita ditambah. 1 tambah 2 yang pertama ya, sama dengan 3. Berlaku nggak untuk yang kedua? 1 tambah 3, hasilnya 4. Berlaku nggak untuk yang ketiga? 2 tambah 4, hasilnya 6. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita menemukan bentuk yang seperti ini, misalkan 2-nya kita ubah jadi, itu basis kan, kita ubah basisnya menjadi A misalnya. Nah, pangkatnya ada beda kan itu ya. Pangkatnya misalnya M dikali, itu sama-sama 2, artinya basisnya harus sama. A juga di sini pangkatnya sama nggak? Bisa beda kan? Berarti misalnya di sini N. Kalau kalian nemu bentuk seperti ini, A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya sama dengan apa? 2 pangkat 1 kali aja kan basisnya A. 3-nya ini, 4-nya ini, 6-nya ini dapat dari penjumlahan pangkat yang ini. Berarti kalau A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Gitu ya. Oke, berarti kita dapatkan sifat yang pertama. Jangan lupa A-nya ini adalah bilangan real tak 0, nggak boleh 0. Dan MN-nya ini bilangan rasional, maka berlaku ini. Contoh ya untuk yang pertama. Contohnya, kalau Ibu punya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 2 ditambah 1, sama dengan 3 pangkat 3. Betul nggak kalau manual?
3 pangkat 2, 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 kali 3, 3 pangkat 3, betul ya? Nah, sekarang kalau Ibu punya 4 pangkat 9 dikali 4 pangkat 10, berarti ini hasilnya pasti 4 pangkat 9 ditambah 10 sama dengan 4 pangkat 19. Gak usah kalian hitung terlalu panjang. Atau jika Ibu punya 4 pangkat X dikali 4 pangkat 2X, berarti kalian peroleh 4 pangkat X tambah 2X sama dengan 4 pangkat 3X, gitu ya. Contohnya lagi, misalnya Ibu punya 9 pangkat 3Y dikali 9 pangkat Y misalnya, berarti 9 pangkat 3Y ditambah Y, berarti hasilnya adalah 9 pangkat 4Y, gitu ya. Nah, itu contohnya. Itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua ya. Oke, kalau yang kedua, kita tadi berbicara perkalian, sekarang kita bicara pembagian. Misalkan ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Berapa sih lah? 2 pangkat kali 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2. Bisa dicoret kan? Hasilnya adalah 2 pangkat 2. Udah kebayang belum diapain? Coba lagi, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 per 2. Coret ya. Hasilnya adalah 2 pangkat, 2-nya ini 2 ya. 2 pangkat 2, lupa. Berarti hasilnya 2 pangkat 1. Kebayang nggak? 4, 2 hasilnya 2. Dibagi. Kalau dibagi, 3 bagi 2 hasilnya 1 bukan? Bukan, berarti bukan dibagi. 4, 2, kedua diapain? Dikurang. Coba. 4 kurang 2 hasilnya 2. Benar nggak ini? 3 dikurang 2, benar nggak 1? Betul, 1. Berarti kita dapatkan sifat yang kedua. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, itu hasilnya A pangkat M dikurang N. Gitu kan? Ini misalkan A-nya tadi 2 kan? 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. M, N. Hasilnya A pangkat 2 pangkat 1, 1 itu 3 dikurang 2 atau M dikurang N. Oke, kita dapatkan sifat yang kedua. Contohnya sama seperti yang perkalian tadi. Misalkan, jangan 2 lagi. 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3. Berarti hasilnya 5 pangkat 9 dikurang 3 atau 5 pangkat berapa? 6 gitu ya. Atau kok X. Misalkan 10 pangkat 2X dibagi 10 pangkat X. Berarti hasilnya 10 pangkat 2X dikurang X. Atau 10 pangkat X. Gitu ya contohnya. Oke, itu yang kedua. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Oke, yang ketiga. Misalkan Ibu punya, jangan 2 lagi deh, 3. Misalnya Ibu punya 3 kuadrat. Dipangkatin lagi nih. Udah dipangkat, pangkatin lagi kuadrat misalnya. Kalau kita uraikan berarti 3, uraikan dulu yang dalam kurung kan, 3 kuadrat artinya apa? 3 kali 3, dikuadratin lagi, berarti kuadrat, gini kan, berarti 3 kali 3-nya ada berapa kali? Ada 2 kali, satu lagi, 3 kali 3, nah kalau semua kurungan dilepas, berarti ada berapa 3? 3 ada 3, 4 kali atau 3 pangkat 4. Nah, sekarang kalau 3 pangkat 2, di sini pangkatin lagi 3. Berarti 3 kuadrat dulu, 3 kali 3, dipangkatin 3. Berarti 3 kali 3-nya ada 3 kali kan? 1, 2, 3. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti 3 pangkat 6. Nah, udah dapat belum polanya? 3 pangkat 2 dipangkatin lagi 2 hasilnya 3 pangkat 4. 3 pangkat 2 dipangkatin lagi 3 hasilnya 3 pangkat 6. Berarti diapa ini? Dua-duanya ini diapain supaya jadi 4? Ditambah. Kalau ditambah ini harusnya berapa? 2 tambah 3 harusnya 5. Tapi hasilnya 6. Berarti bukan ditambah. Berarti diapain? Dikali. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti kita dapatkan sifat yang ketiga. Ini basis ya. Basis berarti misalkan A pangkat. Pangkatnya boleh beda kan di sini. Ini misalkan sama, tapi ternyata di sini bisa beda juga berlaku. Misalkan ini M, ini N. Berarti A pangkat M kalau dipangkatkan lagi N hasilnya sama dengan A pangkat apa? 2 dipangkatkan lagi 3 hasilnya 6. 6 itu dari 3 pangkat 2 dikali 3 kan?
2 kali 3 6 kan. Nah, berarti kalau A pangkat M dipangkatkan lagi N, hasilnya A pangkat M dikali N. Gitu ya. Oke, itu yang ke. Oke, contohnya gimana? Contohnya misalkan ibu punya 7 pangkat 2 dipangkatin lagi 6. Berarti hasilnya 7 pangkat 2 dikali 6. Atau hasilnya 7 pangkat 12. Atau 7 pangkat X dipangkatkan lagi X. Berarti hasilnya 7 pangkat X dikali X. Atau 7 pangkat X kuadrat. Kuadrat lagi. Gitu ya. Seperti itu. Nah, gimana kalau soalnya kombinasi antara 3 ini? Contoh, misalnya ada misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini dikuadratin lagi dengan 2. Gitu ya. Maka ini bisa hasilnya kita operasikan dulu dalam kurung. Tadi dijumlahkan 2 pangkat 3 ditambah 2. Pangkatin lagi 2 kan soalnya. Nah, 2 pangkat 5 dipangkatin lagi 2. Berarti 2 pangkat 5 dikali 2, hasilnya adalah 2 pangkat 10. Gitu ya, itu contohnya. Oke, yang keempat, misalnya nih ibu punya sekarang basisnya misalkan tadi kan basisnya sama semua A. Nah, sekarang ada 2, misalnya A dan B. Misalnya ibu punya di sini 2 dikali 3 pangkat 2 misalnya. Artinya apa? Artinya 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3. Betul nggak? Gitu kan? Nah, kalau keluarin dalam kurung semua berarti kita peroleh 2 kali 3 kali 2 kali 3. Boleh nggak ini kita satuin 2-nya dan 3-nya? Boleh ya, karena perkalian itu memiliki sifat asosiatif. Nah, ini berarti jadinya 2 pangkat 2. Yang ini jadinya 3 pangkat 2. Gitu. Nah, ini kalau kita hitung manual hasilnya berapa? 6 pangkat 2 kan? 36. Ini kalau kita hitung manual jadi 4 dikali 9 hasilnya 36. Sama kan? Artinya 2 kali 3 dipangkatkan 2 itu bisa kita tuliskan menjadi, enggak muat ya, di bawahnya 2 dikali 3 pangkat 2 berarti bisa kita tuliskan jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kalau 2 dikali 4 dikali 3 masih deh, dikali 3 pangkat 3 misalnya. Berarti bisa kita tuliskan gimana? Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ini dan ini nanti hasilnya pasti sama. Kalian coba sendiri. Nah, berarti kita dapatkan sifat yang keempat. 2 dan 3 ya. Misalnya 2-nya itu A dan 3-nya adalah B. Berarti A pangkat B A kali B pangkat M gitu kan misalnya ya. Berarti kita bisa tuliskan ini menjadi sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N gitu ya. Nah, ini sifat yang keempat. Contoh lagi ya. Oke, contohnya kalau ibu punya 5 dikali 6 pangkat 3 berarti bisa kita tuliskan jadi 5 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3. Sekarang gimana kalau 5 pangkat 2 dikali 2, jangan 2 lagi, ntar pusing. 3 ininya pangkat 4. Berarti gimana? Berarti 5 pangkat, ini kan asalnya udah 5 pangkat 2. Jadi tuliskan lagi, ini kan 5. Tuliskan lagi 5 pangkat 3 yang ini. Karena ini asalnya udah 5 pangkat 2, berarti tetap tulis 5 pangkat 2. Pangkat yang ini kan 3, berarti ini juga pangkat lagi 4. Dikurungin supaya kalau nggak dikurungin nanti dikiranya pangkat 2 4. Gitu. Jadi tuliskan lagi 5 pangkat 2 dipangkatin 4 dikali 3 pangkat 4. Nah, ini kalian gunakan sifat yang ketiga. Nah, dikali. Berarti yang ini 5 pangkat 2 dikali 4 dikali 3 pangkat 4. Berarti berapa hasilnya? 5 pangkat 8 dikali 3 pangkat
4. Gitu hasilnya ya. Sekarang kalau dua-duanya ada pangkatnya. 5 pangkat 2 dia tetap. Ini 3 pangkat 3 misalnya. Dipangkatin lagi 4. Berarti ini berapa? Tetap tuliskan asalnya. 5 pangkat 2 kan asalnya. Pangkat 4 yang di luar. Dikali, tetap tuliskan asalnya. 3 pangkat 3 pangkat 4. Berarti setelah ini kalian gunakan sifat yang ke-3. Dikali 5 pangkat 2 dikali 4 berarti 5 pangkat 8. Terus 5 pangkat 3 dikali 4 berarti 3 pangkat 3 pangkat 4 berarti 3 pangkat 3 dikali 4. 3 pangkat 12. Ini hasilnya. Gitu ya. Oke, itu sifat yang kita dapatkan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang sifat eksponen dengan dengan pangkat 0 ya. Bilangan yang berpangkat 0. Gimana kalau pangkatnya 0? Kira-kira hasilnya berapa sih? 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, kira-kira hasilnya berapa? Coba, kalau ibu punya 2 pangkat 5, hasilnya berapa? 32. Kalau ibu punya 2 pangkat 4, hasilnya berapa? 16. Kalau ibu punya 2 pangkat 3, hasilnya berapa? 8. Kalau ibu punya 2 pangkat 4, hasilnya berapa? 4 udah ya. 4 lagi 2 ya. Hasilnya berapa? 4. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Berarti 5, 4, 3, 2 berarti 5, 4, 3, 2, 1 berarti selanjutnya pangkat 0. 2 pangkat 0 hasilnya berapa? 0. Coba kalian lihat pola ini. Ini diapain? Dibagi 2. Ini ke sini dibagi 2. Ini ke sini dibagi 2. Lalu ini ke sini dibagi 2. Maka ini ke sini juga dibagi 2. Berarti 2 pangkat 0 hasilnya 2/2 yaitu 1. Berarti 2 pangkat 0 hasilnya 1. Sekarang coba kita catat dulu di sini ya. Di sini 2 pangkat 0 hasilnya 1. Coba sekarang kita coba dengan bilangan yang lainnya. Jangan 2, berlaku nggak? Berlakunya sama nggak? Misalkan 3 pangkat, gak usah tinggi-tinggi kalau 3 ya, 3 pangkat 3 dulu aja. 27. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 1 berarti kan? 3. Terus 3 pangkat 3, 21 berarti 0. Berapa? Ini dibagi 3. Ini dibagi 3. Berarti ini dibagi 3. 3 bagi 3, 1. Ya kan? Berarti 3 pangkat 0 hasilnya 1. Coba sekarang bilangan yang lain lagi. Berapa? 4 misalnya. Kalau 1 jangan karena semuanya hasilnya 1 nanti 1 semua kan. 4 pangkat 2 aja deh. 16. 4 pangkat 1 4. 2 1 berarti 0. 4 pangkat 0 ini dibagi 4 ya. Berarti ini juga dibagi 4. Berarti 4 pangkat 0 4 bagi 4 sama dengan 1. 4 pangkat 0 sama dengan 1. Ya kan? Nah, berarti dari sini kita dapat simpulkan bahwa dari sini berarti jika misalkan basisnya A ya, A-nya itu adalah bilangan real yang tak 0 dan n-nya m lah ya. M-nya adalah pangkatnya, M-nya adalah bilangan dan M-nya adalah adalah 0 ya, karena kan kita berbicara pangkat 0, jadi nggak usah bilang pangkatnya karena pangkatnya kita akan bicara di sini bilangan berpangkat 0. Jadi jika A bilangan real tak 0, maka berlaku A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Artinya semua bilangan real, bilangan apapun yang bukan 0 ya, kan bilangan real tak 0, kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi jangan lagi sebut kalau 3 pangkat 0, 5 pangkat 0 hasilnya 0, tapi hasilnya 1. Berarti 100 pangkat 0 pun hasilnya pasti 1. 1 juta pangkat 0 juga hasilnya 1. Bilangan yang kecil juga sama, karena ini berlaku untuk bilangan real kan, hasilnya juga 1. Gitu ya.
Oke, Ibu hapus yang bilangan berpangkat 0 karena kita akan berbicara bilangan berpangkat negatif yang nanti bisa masuk ke sifat yang ini. Berarti kita dapat selanjutnya A pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya nih, tadi kan kita peroleh ya. Kalian tadi udah dapat yang 2 pangkat 5, 32 ya. 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 0 adalah 1. Nah, sekarang gimana? Habis 5, 4, 3, 2, 1, 0 berarti negatif 1. Sekarang kalau negatif 1 nih, ini tadi dibagi 2 semua. Berarti dari sini ke sini juga dibagi 2 kan? Berarti hasilnya 1/2. Ya, 1/2, 2-nya pangkat berapa di sini? Pangkat 1. Sekarang habis negatif 1 berarti berapa bawahnya? 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2 berarti dari setengah ini kan dibagi 2 ya. Berarti setengah dibagi 2. Berapa hasilnya? 1/4. 1/4 bisa kita tulis jadi 1/2 pangkat 2. Ya kan? Nah, berarti dari sini kita peroleh di sini ya, kita peroleh bahwa 2 pangkat negatif 1 adalah setengah atau 1/2 pangkat 1. 2 pangkat negatif 2 adalah 1/2 pangkat 2. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan? Nih ya, berarti kalau Ibu punya 2 pangkat negatif 3 itu hasilnya berapa? Langsung 1/2 pangkat 3. Kalau Ibu punya 2 pangkat negatif 4 berarti hasilnya 1/2 pangkat 4 dan seterusnya gitu. Berarti kita dapatkan sifat yang selanjutnya. Ini dihapus ya. Kita dapatkan sifat selanjutnya. Kalau ada bilangan pangkat negatif, misalnya A basisnya pangkat negatif, misalnya negatif M, berarti itu berlaku 1/A pangkat M. Seperti tadi kan contohnya ya, 2 pangkat negatif 4, berarti hasilnya 1/A. Sama-sama A tuliskan, sama-sama 2. Lalu ini sama-sama M, cuman yang tadi negatif jadi positif, berarti 2 pangkat 4. Sama kan, sesuai hasil semen tadi kan? Nah, ini sifatnya, dan ini juga berlaku sebaliknya ya. Kalau misalkan di sini A pangkat M, maka di sini berlaku juga jadi 1/A pangkat tadi negatif jadi positif, berarti tadi positif jadi negatif M. Ini berlaku juga. Itu pangkat negatif. Nah, oke, itu aja 6 sifat yang akan kita pelajari hari ini. Pertemuan selanjutnya baru kita akan belajar pangkat yang pecahan ya, dan akar. Bentuk akar dan pangkat pecahan akan kita pelajari minggu depan. Sekarang sampai sini dulu. Nah, tugas Ibu akan kasih kalian latihan soal ya di sini, nanti kalian kerjakan, lalu kita diskusikan hasilnya di Edmodo. Jadi untuk tugas yang akan Ibu tuliskan nanti di sini itu tidak dikumpulkan, melainkan kita akan diskusikan sama-sama di Edmodo supaya semuanya jelas, udah paham atau belum. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan upload tugas di Edmodo. Itu tugasnya kalian kerjakan secara berkelompok. Petunjuknya nanti Ibu akan jelaskan di sini juga. Ini Ibu hapus dulu ya. Oke ya, berikut soalnya. Yang pertama nomor 1, 2, 3, 4, 5 kalian kerjakan dulu. Nanti kita diskusikan bareng-bareng di Edmodo. Setelah itu baru nanti ada tugas kelompok gitu ya. Ini tugasnya. Nah, kalau misalkan nih, ini kan tadi kalian bisa pakai sifat campuran nih, udah nih sifatnya, udah nggak satu sifat satu soal untuk pakai satu sifat, enggak. Kalian perhatikan dulu nomor 1 ini sifat nomor berapa tadi? Nomor 1 dan nomor 3. Lalu ini nomor berapa tadi? Nomor 2 ya kan, nanti disederhanakan bentuknya. Ini nomor 1, ini masih satu-satu nih. Nah, ini nomor berapa? Yang nomor 5, nomor 4, nomor 4 dan nomor 3 dan nomor 4 gitu ya. Nah, kalau kayak yang nomor 4 ini nanti sering banget nih keluar kalau kalian di ujian-ujian. Nah, ini strateginya. Yang pertama adalah untuk menyederhanakan bentuk ini, kalian buat 64-nya ini menjadi pangkat berapa. Misalnya kalian membuat 64-nya ini jadi suatu bilangan dengan pangkat yang sama dengan penyebutnya, pangkat penyebut ini.
Berarti kalian buat 64 ini jadi sesuatu bilangan pangkat 3. Berapa bilangan yang pangkat 3 hasilnya 64? Yaitu 4. Jadi 4 pangkat 3. Jadi 64 pangkat 2/3 di sini itu bisa kalian uraikan. 64-nya ini kan udah kalian ubah nih jadi 4 pangkat 3. Kalian tuliskan lagi pangkatnya, jangan lupa pangkat 2/3. Lalu dari sini baru kalian gunakan sifat yang nomor berapa tadi? Nomor 3 ya, yaitu 4 pangkat 3 dikali 2/3. Dicoret kan? Jadi kalian peroleh 4 pangkat 2 hasilnya, yaitu 16. Jadi 64 pangkat 2/3 hasilnya adalah 16. Seperti itu ya. Nah, ini soal ibu ganti deh. Jadi 125 pangkat 1/3. Berapa hasilnya? Oke, itu silakan dikerjakan, lalu nanti kerjakan tugas kelompok. Tugas kelompoknya ibu sajikan dalam bentuk permainan maze, atau bahasa Indonesianya adalah labirin. Jadi tugas kalian itu nanti ibu akan buat start di sini. Di sini ada finishnya dengan berbagai langkah, bisa namanya maze ya kan, labirin. Kalian bisa dari sini, nanti bisa juga ke sini, bisa juga ke sini, dan segala macamnya langkah yang benar untuk mencapai finish. Nanti kalian kerjakannya tandain aja langkah yang benar itu, kalian warnai aja sehingga ibu tahu oh jalan kalian ke situ. Caranya gimana? Misalkan start ini nanti ada soalnya nih. Misalnya start ini nanti soalnya adalah 2 pangkat 3 misalnya. Nah, nanti di sini langkah selanjutnya itu ada tulisannya. Ntar berantakan. Misalnya startnya di sini ya, 2 pangkat 3. Ntar langkah selanjutnya di sini ada berapa bilangannya? Di sini ada 8. Di sini ada 9 misalnya. Di sini ada 4 misalnya. Nah, yang benar yang mana? Yang ini kan, berarti langkah selanjutnya kalian ke sini. Ntar di sini ada kotak lagi, kotaknya soal baru lagi, misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Hasilnya adalah berapa? 2 pangkat 12 ya. Berarti misalnya di sini ada 2 pangkat 10, di sini 2 pangkat 12. Berarti yang benar kan di sini. 2 pangkat 7 ya. Misalnya 2 pangkat 7 di sini. Berarti yang benar di sini ya. Berarti nanti kalian bergerak ke sini dan selanjutnya sampai menuju finish gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Selamat belajar. Segala kesulitannya kita diskusikan lewat Edmodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.